Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga SIP dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini sahabat siar Anda Uci Al-Naziha bisa kembali hadir yang menemani Anda. Tentunya kalau di hari Rabu kita berada dalam program Beranda Perempuan yang tentunya hadir berkat kerjasama Radio SIP FM dan juga Salimah Kota Padang, Peduli Perempuan, Anak, dan Keluarga. Nah, di edisi kali ini Uci sudah hadirkan ke ruang dengar Anda salah satu narasumber kita dari Salimah Kota Padang. Beliau merupakan anggota Departemen SDM dan Bangca PD Salimah Kota Padang ya. Ada Kak Rahmadian. Assalamualaikum Kak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uci. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kenal beliau ini dengan nama Kak Din ya. Iya betul. Tapi ini nama aslinya iya Rahmadian. Ya, jadi ada yang manggil Dian, ada yang Din. Kalau tulisannya Din ya. Iya betul. Nah, sekarang kita bersama Kak Rahmadian, keluarga SIP akan merawat lagi ini karena baca teks ininya ya, akan membahas gitu ya tema kita hari ini, yaitu merawat pintu surga dengan cinta, birrul walidain di usia senja orang tua. Masya Allah. Kalau bicara soal orang tua, bawaannya mellow aja nih Kak Dian. Betul. Karena mungkin ada terbersit di pikiran, wah ini ada harapan-harapan orang tua yang belum terwujudkan gitu ya. Pokoknya bawaannya mellow aja deh gitu ya. Nah, kira-kira ini dengan topik kita hari ini akankah membawa kita menjadi pribadi yang wah rindu banget sama orang tua, wah sayangnya makin nambah sama orang tua gitu ya. Nah, hari ini di segmen pertama ini ya Kak Dian, mungkin kita bisa share dulu ke pendengar dan pemirsa kita yang nonton di YouTube ya. Kira-kira apa sih urgensi atau pentingnya topik tentang birrul walidain ini Kak? Silakan Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Uci, tema-tema terkait dengan birrul walidain ini sebetulnya bukanlah hal baru ya. Dari kecil kita sudah diajarkan tentang bagaimana berbakti sama orang tua, kemudian tentang bagaimana balasan surga yang kita dapatkan gitu ya. Dan bahkan kakak masih ingat waktu kecil-kecil ya, SD, SMP, SMA itu ya, kalau udah sesi sanlat biasanya pesantren kilat ya, Uci mungkin pernah ikut juga ya. Jadi kalau sudah sesi muhasabah, kalau yang sudah disinggung itu terkait dengan orang tua itu Masya Allah langsung mewek, langsung ini gitu ya. Jadi artinya memang poin itu adalah poin yang sangat melekat dalam diri kita, karena memang kita lahir di dunia ini juga adalah bagian karena memang orang tua kita gitu ya, karena kehadiran orang tua kita. Jadi artinya dari hal ini ya, ada mungkin satu hal yang barangkali agak sedikit sering kita abaikan. Artinya di dalam setiap fase kehidupan kita itu sebetulnya pelan-pelan kita mengalami perubahan peran. Jadi ya, kalaulah kita tidak mencoba untuk bermuhasabah gitu ya, kalaulah kita tidak mencoba merefleksikan diri, tentunya fase-fase ini akan kita lewati tanpa makna. Jadi ketika dulu kita tempat bergantung kita adalah orang tua, justru yang terjadi sekarang adalah ketika kita punya orang tua, khususnya yang punya orang tua di usia senja ya, yang terjadi sekarang adalah justru mereka yang bergantung. Ketika dulu kita mungkin di rumah menunggu kedatangan beliau ya, menunggu kedatangan mereka, yang terjadi sekarang adalah justru terbalik gitu ya, mereka yang menunggu kedatangan kita. Ketika dulu kita minta perhatian dengan cara merengek, justru mungkin kadang-kadang sekarang ada orang tua yang menginginkan perhatian kita tuh dengan drama-drama seperti itu ya, drama-drama yang mungkin seperti anak kecil merengek dan lain sebagainya gitu. Jadi perlu kita sadari bahwa memang ada fase di mana kita posisi itu terbalik gitu ya, posisi itu terbalik sehingga kita harus mempersiapkan diri, karena memang sebagian besar kita justru tidak siap menghadapi hal seperti itu, tidak siap menghadapi ketika, ini mungkin pengalaman pribadi juga ya Uci ya, ketika menghadapi orang tua yang tiba-tiba dalam waktu cepat itu mengalami kepikunan dan demensia. Jadi kan ada suatu kondisi di mana memang orang tua itu diawali dengan pikun ya, sering lupa, sering mengulang-ulang pertanyaan yang sama gitu ya, sering berubah suasana hatinya gitu kan. Jadi
kadang kita kaget dengan kondisi seperti ini sehingga kita lupa untuk mempersiapkan diri. Nah, oleh karena itu memang kita perlu topik ini menjadi penting, dan semoga memang kita semua kita memang akan menghadapi ke sana ya. Alhamdulillah bagi yang masih punya orang tua yang sampai usia lansia, artinya di usia 60 ke atas gitu ya, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama mereka dalam kondisi apapun. Mungkin ada orang tua yang mungkin masih sehat sampai tua gitu ya, ada yang memang sakit-sakitan gitu. Nah, jadi kita perlu memiliki bekal dan pengetahuan terkait hal ini. Kemudian yang terpenting juga ini, nah karena memang kebetulan ini sedikit sharing juga ya. Kebetulan memang kakak sehari-hari di dinas sosial, yang memang salah satu urusan pekerjaannya adalah mengurus lansia, khususnya lansia terlantar. Nah, ini kalau dari fenomena sebetulnya di Indonesia ini ya, Indonesia ini tengah memasuki fase yang namanya aging population atau penuaan penduduk, atau semacam suatu suatu fase di mana terjadi lonjakan jumlah lansia. Nah, itu sangat signifikan sebetulnya. Jadi kalau di Indonesia pada tahun 2024 itu lonjakan lansia itu naik sekitar 12%. Jadi kalau di total itu sekitar 29 sampai 33 juta jiwa. Nah, angka ini tentu akan diperkirakan semakin naik gitu ya. Nah, jadi dari yang 12% bisa jadi akan naik menjadi 20%. Nah, bisa jadi nanti di tahun 2045 itu jumlah lansia bisa jadi 20 sampai 25%. Nah, itu dari data. Dan tidak sedikit memang kalau kita lihat mungkin berjalan di ini aja deh, lewat di lampu merah, kita akan temukan lansia yang mohon maaf itu masih mengemis gitu ya. Itu artinya memang itu lansia. Mereka yang seperti itu termasuk ke dalam kategori lansia terlantar. Tentu hal-hal seperti ini akan menimbulkan banyak risiko ke depannya kalau kita tidak antisipasi, sebab lansia ini adalah salah satu dari bagian kelompok rentan. Kakak kadang-kadang juga misalnya kalau di kita ya di dinas sosial itu ada panti namanya lansia. Jadi kita sebutnya panti lansia, bukan panti jompo ya Ci ya. Ini edukasi juga nih buat masyarakat bahwa kalau jompo itu memang lebih merujuk ke kondisi kondisi fisik yang lemah, renta dan lain sebagainya. Jadi ketika mengatakan itu panti itu kan seolah-olah di panti gitu kan, memang benar-benar buruk sekali bahasanya panti jompo. Konotasinya lebih negatif. Iya, konotasinya lebih negatif. Cuma artinya kita mencoba untuk kedepannya itu bahwa sentra-sentra untuk memberdayakan atau merawat lansia itu kita sebut sebagai panti lansia, di mana di sana itu di panti kita coba untuk memenuhi hak-hak mereka, kemudian mengisi hari-hari mereka dengan bimbingan spiritual, fisik dan lain sebagainya. Dan memang tidak jarang juga lansia-lansia yang terlantar di sana itu nggak semuanya yang memang ditemukan di jalan atau bahkan ada yang dititipkan ke sana, atau ada yang dititipkan oleh anaknya ke sana, atau ada yang minta tuh untuk tinggal di sana. Nah, jadi kemarin bulan Ramadan ya, ada seorang lansia gitu ya, bapak-bapak sekitar umur 65 tahun lah. Kalau dari segi fisik beliau sebetulnya masih kuat berjalan, juga dari wajahnya juga masih segar, walaupun memang lansia tentu yang dibilang bahwa mereka 100% sehat gitu juga enggak ya. Terus beliau melapor bahwa saya pengen sekali mohon ditunjukkan caranya gimana Ibu supaya saya bisa masuk panti jompo atau panti lansia gitu. Saya udah nggak tahan di rumah segala macam. Kenapa Pak? Tentu kita asesmen juga kan. Kita tanya apa penyebabnya. Kalau dilihat dari sisi ekonominya justru bagus gitu ya. Artinya gini, beliau punya anak itu lulusan kedokteran. Jadi anaknya dokter gitu ya. Anaknya dokter, satu lagi perawat. Anak perempuan lagi. Jadi dari sisi ekonomi kayaknya nggak ada masalah. Tapi memang rasa sepi, mohon maaf pengabaian gitu ya. Dicuekin, atau mungkin konflik-konflik yang sehari-hari dilihatnya ketika beliau tinggal bersama anaknya, itu yang membuat beliau tidak nyaman di rumah gitu ya. Nah, makanya kedepannya kita berharap melalui sesi ini ya kita bisa mengerti bahwa ada fase-fase lansia yang harus kita pahami. Nah, biasanya kan kakak ada di Dinsos ya Kak ya. Biasanya itu mayoritas yang menjadi yang masuk ke panti lansia itu orang tuanya laki-laki apa perempuan nih Kak? Ini menarik juga nih Uci.
Sebenarnya 50-50 sih ya, separuh-separuh seperti itu. Tapi satu hal yang menarik juga ini, mungkin dulu pernah viral juga ya, ada seorang bapak-bapak yang merawat lansia, kalau nggak salah di Pulau Jawa apa di mana, yang itu beliau punya geria lansia namanya. Geria lansia di mana beliau merawat 500 lansia, khusus lansia laki-laki ini. Karena memang secara data itu lansia yang terlantar itu memang kebanyakan laki-laki gitu ya. Kebanyakan dari bapak-bapak. Ini sebabnya juga beliau sampaikan ya. Beliau observasi di antara kliennya itu ya. Nah, jadi dari 500 lansia yang dirawatnya itu, lebih dari 300 itu dia dulu punya masalah dengan keluarganya seperti perselingkuhan gitu ya, pengkhianatan pada keluarga, kemudian pengabaian, kemudian juga tindakan kekerasan terhadap keluarganya, sehingga di masa itu, di masa dia mungkin masih kuat ya, di masa dia mungkin masih kuat bekerja, kemudian bisa jadi dia melakukan poligami dan lain sebagainya, itu ada kekecewaan yang timbul dari istri dan anaknya. Tentunya kalau posisi anak gitu ya, melihat orang tua yang seperti ini, orang tua laki-laki, tentu dia akan berpihak kepada ibunya, akan berpihak kepada ibunya. Mungkin kalau orang tuanya berpisah, tentu dia akan memilih untuk tinggal bersama ibunya. Nah, pada akhirnya ketika mungkin si bapak ini kembali mungkin kepada keluarga keduanya gitu ya, istri keduanya itu pun tidak bertahan lama. Rata-rata juga tidak bertahan lama. Mungkin dia artinya masih disayang, dihormati itu ketika dia masih kuat. Nah, tapi ketika sudah mulai melemah, sudah mulai lansia gitu ya, akhirnya ditinggalkan. Nah, inilah yang membuat memang banyak lansia yang terlantar itu dari laki-laki. Nah, gitu. Tapi mungkin memang laki-laki karena dia hidup, mungkin banyak juga yang hidup menggelandang. Kalau kita lihat ya Ci, di dekat Telkom itu, dekat Telkom yang di pusat kota dekat Jalan Khatib itu, di samping itu sampai sepanjang jalan sampai tembus ke sebelah rumah Masjid Raya itu memang rata-rata itu gelandangan ya. Jadi artinya kan gelandangan dan pengemis gitu. Jadi mereka nggak tahu gimana apanya jaringan mereka gitu ya. Di sana tuh tempat mereka standby-nya. Jadi di drop di sana lah. Tempat mereka di drop di sana. Dan itu memang sebagian juga ada lansia gitu ya. Dan bahkan ada juga yang bikin pondok di situ, bikin pondok-pondok yang dia sudah tua, laki-laki, kecil aja, mungkin 2 kali meja inilah, semua di sana, tidur di sana, makan di sana, nggak tahu mungkin kalau mandi gitu ya, nggak tahu dia ditanya rumahnya, ditanya apa, kita nggak tahu alasannya apa, tapi yang jelas sepertinya memang dia sudah dalam tanda kutip terbuang dari keluarganya, seperti itu. Ya, cukup memprihatinkan ya, keluarga SIP ya. Jadi ya kalau orang bilang sih satu orang tua bisa sanggup untuk membesarkan 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua gitu ya. Nah, kira-kira ketika orang tua kita sudah berada di fase usia senja atau lansia gitu ya, kira-kira hal-hal apa sih yang mesti kita pahami gitu ya Kak ya. Nanti bakal kita bahas ya Kak Din ya. Kita break dulu, keluarga SIP, jangan kemana-mana, tetap setia di Beranda Perempuan. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi kita di Beranda Perempuan Keluarga SIP bersama Kak Rahmadian ya, anggota Departemen SDM dan Bangca PD Salimah Kota Padang. Dan kita masih membahas tentang merawat pintu surga dengan cinta, birrul walidain di usia senja orang tua ya Kak ya. Kalau tadi di segmen pertama kita sudah dengar ya beberapa cerita dan juga mungkin ini nyata banget gitu ya, ketika realita hari ini banyak orang tua usia-usia lansia sudah banyak masuk ke panti lansia gitu ya kayak dengan berbagai alasannya gitu kan, apakah dia memang anaknya yang nganterin gitu atau orang tuanya sendiri yang kesana karena mungkin faktor-faktor tadi kayak kesepian, pengen diperhatikan tapi nggak ada orang yang merhatiin gitu ya. Dan itu memang miris sekali kita mendengar ya kayak 12% ya kayak kalau usia lansia di Indonesia ya, dan itu akan bisa meningkat gitu kan. Dan kita lihat juga orang-orang sekarang juga udah pada jadi apa sih, maksudnya untuk mengejar karir lah, sehingga melupakan yang namanya birrul walidainnya tadi gitu. Mungkin di segmen kedua ini Kak Dian kita bisa bahas juga ini, kira-kira hal apa aja sih Kak yang mesti kita
pahami ketika orang tua kita itu sudah berada di fase usia senja, Kak? Oke, baik Uci. Jadi fase lansia ini tentunya kalau dari segi umurnya mereka yang sudah di atas 60 tahun ya. Tentu di fase ini ibaratnya siklus kehidupan manusia. Kalau yang dulu kita dari bayi balita itu banyak lemahnya gitu ya, banyak dibantu. Ada satu masa nantinya mungkin orang tua kita atau bahkan kita nggak tahu ya di usia lansia kita nanti seperti apa, yang akan kembali pada kondisi semula, bisa jadi seperti itu. Jadi ada beberapa mungkin perubahan pada lansia, pada orang tua kita tentunya yang harus kita kenali. Yang pertama itu tentu perubahan fisik ya. Kalau dulunya kuat bekerja, sekarang tentu sudah lemah, sakit-sakitan. Nah, itu hal-hal yang mungkin pada umumnya dialami oleh lansia kita. Kemudian fisik sakit-sakitan, lemah, dan tingkat ketergantungannya semakin tinggi. Karena memang dia adalah kelompok rentan. Jadi pada prinsipnya memang lansia ini tidak boleh dibiarkan sendiri. Maksudnya tidak boleh dibiarkan sendiri dalam jangka waktu yang lama, seharian misalnya gitu ya, tanpa ada pendampingan gitu. Jadi dengan fisik yang lemah ini dia butuh didampingi. Mungkin tulang apalagi mungkin untuk lansia yang memang mengalami stroke gitu ya, hanya di tempat tidur, itu dengan tanpa bergerak, tanpa melakukan pergerakan fisik, itu lama-kelamaan ototnya bisa mengecil. Sehingga itu akan semakin membuat beliau lemah. Mungkin kalau kita lihat orang tua kita tertidur aja dengan mungkin badan yang mohon maaf kurus, itu ya udah sedih rasanya kita gitu ya. Apalagi kalau ada orang yang mungkin berniat untuk mengabaikan orang tuanya, itu sesuatu yang mungkin sangat menyedihkan bagi kita. Nah, itu yang pertama dari perubahan fisik. Nah, yang kedua perubahan psikologis dan kognitif. Nah, jadi orang tua ini memang adalah salah satu kelompok yang mudah sensitif ya, mudah sensitif, kesepian, merasa tidak berguna gitu. Itu sebagian besar dirasakan oleh lansia, oleh orang tua. Jadi pada kondisi-kondisi seperti ini terkadang mereka jadi rentan untuk mengalami depresi, mengalami tekanan, ada kecemasan, rasa sepi. Misalnya anaknya pergi merantau, dia takut akan rasa sepi gitu ya. Punya tingkat kecemasan yang semakin tinggi. Dan juga salah satu juga ciri-cirinya adalah menurunnya fungsi kognitif. Nah, ini artinya apa? Salah satu ciri-cirinya pikun ya. Nah, itu salah satu. Walaupun memang tidak semua lansia mengalami hal itu, tapi sekali lagi disampaikan sebagian besar, bahkan 50% lansia itu mengalami kepikunan. Mungkin ciri-ciri yang lansia pikun itu mungkin dia suka ngulang-ngulang. Jadi dia bertanya, mungkin kalau pengalaman sendiri di rumah ya, sama orang tua, sama mama, kakak ya, beliau mengajukan satu pertanyaan itu bisa kalau dihitung-hitung dalam sehari itu bisa 30 kali. Masya Allah, misalnya gini, mana sih tadi gitu ya, nanyain nasi, padahal kita udah kasih makan, katanya masih lapar, macam-macam gitu kan. Udah kita mandikan, katanya belum mandi, udah kita cebokin, udah kita ganti baju, katanya belum. Dan itu pertanyaannya berulang-ulang. Dan mereka rata-rata lupa dengan hal-hal yang baru, hal yang baru yang sekarang ini. Mungkin lupa cucunya jumlahnya berapa gitu ya, lupa sama nama cucunya, atau lupa dengan orang yang ditemui. Jadi kebetulan kakak juga berdasarkan pengalaman gitu ya, kalau mama di rumah itu punya yang menjaga, yang merawat. Itu yang merawat itu bahkan sampai 3 bulan merawat itu belum ingat gitu. Ini namanya siapa gitu kan. Bahkan disebutnya lah nama-nama orang yang pernah dikenal sebelumnya, nama keluarganya. Jadi biasanya lansia yang dengan ciri-ciri pikun ini yang justru beliau ingat itu yang lama-lama, teman lamanya, teman sekolahnya gitu ya. Bahkan sampai dibilang kakaknya yang ini masih hidup gitu ya, pada sudah meninggal gitu. Seperti itu salah satu cirinya, artinya memang mengalami fungsi kognitif yang sangat menurun. Dan kalau kita coba, artinya ada kesempatan nih punya orang tua yang seperti ini, nggak apa-apa juga dibawa ke rumah sakit, kemudian diperiksakan gitu ya, atau mungkin di ronsen kepalanya. Itu pada sebagian lansia itu memang mengalami pengecilan otak. Jadi otak itu mengecil. Oleh karena itu memang tentu fungsi kognitifnya menurun gitu ya. Itulah yang disebut kembali ke anak-anak tadi, kembali kepada usia anak-anak. Terus itu yang kedua. Kemudian ini juga banyak kita temui bahwa
terjadinya perubahan sosial, kehidupan sosial lansia, post power syndrome. Ini juga salah satu suatu perasaan yang dia seperti kehilangan harga diri gitu ya, kehilangan jabatan, kehilangan kekuasaan. Apalagi mungkin ini khususnya bagi orang tua kita yang dulunya bekerja gitu ya, yang pensiunan biasanya gini. Kalau dulu diulu-ulukan, kalau dulu dihormati, tapi sekarang setelah pensiun semuanya berubah. Orang sudah tidak mengenal dan lain sebagainya. Jadi perasaan seperti ini akan ada pada lansia. Terus juga adalah ada suatu kecenderungan di mana lansia itu ingin menarik diri dari lingkungannya. Apalagi kalau mungkin dia teman-temannya dulu udah pada meninggal misalnya gitu ya, dia nggak punya teman gitu kan, di komplek ini juga nggak ada teman, jadi dia cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya sehingga sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan pikirannya sendiri. Nah itu juga suatu ancaman bahwa ketika punya lansia seperti ini juga rentan mengalami depresi. Kemudian juga kalau mudah-mudahan kita berharap ya orang tua kita itu walaupun sudah lansia kita ingatkan juga untuk ibadah. Kalau seperti mertua kakak itu masih sehat, alhamdulillah, laki perempuan, artinya walaupun mungkin secara sehat 100% enggak. Tapi beliau uniknya adalah di usia 70 lebih ini beliau masih semangat menghafal Al-Quran. Ini salah satunya juga kuncinya. Jangan berhenti untuk belajar. Jadi kalau kita punya lansia di rumah, kita usahakan mereka itu tetap ingat ibadah, kemudian juga membaca Al-Quran, kalau bisa menghafal Al-Quran. Atau mungkin ada suatu permainan sederhana yang itu bisa melatih otaknya, atau berikan bacaan-bacaan. Jangan sampai biarkan kosong pikirannya, gitu ya. Itu salah satu. Kemudian artinya dia akan ada masanya kembali kepada perilaku di masa yang lalu, gitu ya. Makanya kalau kita sering ngobrol sama lansia ya, sama yang udah umur 60 ke atas, mereka selalu waktu apa dulu begini, waktu ibu dulu seperti ini ya. Sama orang tua kita juga gitu ya, ibu dulu gini. Kalau sudah semangat menceritakan yang masa lalu, berarti itu ada memorinya, artinya ya begitulah adanya lansia kita. Jadi jangan sampai ada rasa bosan ya untuk mendengarkan, karena yang memang dibutuhkan oleh orang tua kita itu sebetulnya bukan hanya masalah materi gitu ya, bukan hanya melihat anaknya sukses dan lain sebagainya, tapi juga memang perhatian, keinginan untuk didengar gitu ya. Itu salah satunya, mungkin. Jadi sebenarnya banyak ini bukan bilang beban, bukan ya, cuman agak berat gitu ya kalau kita misalkan punya orang tua yang udah masuk ke usia senja gitu, apalagi dengan mengalami yang tadi perubahan fisiknya, kemudian psikologis, terus juga kognitifnya, penurunan kognitifnya gitu ya, apalagi dengan perubahan lingkungan sosialnya yang mungkin dulu ketika beliau bekerja mungkin orang tuanya bekerja rame gitu, kemana-mana ada teman-temannya, terus dielu-elukan gitu. Dan tiba-tiba ada perubahan seperti ini, kan kadang kita sebagai anak juga mau gitu ya, maksudnya udah pokoknya ini kan orang tua kita gitu, ridho Allah tuh diridho orang tua gitu, gimana pun kita harus jaga. Tapi kadang di prakteknya ya kayak nggak sedikit juga anak-anak yang kepancing nih, kebawa emosi juga ketika ngerawat orang tuanya gitu kan. Sering Ucu dengar adu mulut lah gitu ya, cekcok dengan orang tuanya, padahal kita sendiri tahu nih orang tuanya udah lansia loh gitu. Nah, gimana sih Kak kita memanage mungkin emosional kita ke orang tua gitu? Wajar apa enggak sih kita kepancing kayak gitu Kak? Betul. Jadi karena memang kakak sebetulnya tidak hanya hari-hari menghadapi kondisi seperti itu ya, karena juga berdasarkan pengalaman pribadi, dan di circle yang terdekat juga seperti itu. Misalnya di kantor itu ada dua dari teman-teman dekat gitu ya, itu juga mengalami hal yang sama, bahwa orang tuanya berada pada fase seperti ini gitu ya. Kadang-kadang kalau kami itu merasa lelah pasti ya, capek, kemudian juga terkadang kesabaran kita diuji gitu ya. Kadang-kadang kalau kami ya saling cerita aja pertama ya, saling cerita, saling berbagi, dan kemudian mengembalikan bahwa akhirnya ujung-ujungnya ketawa. Itu untuk mengobati lelah tadi sebetulnya. Jadi anggaplah bahwa setiap perilaku atau mungkin hal-hal yang menguji kesabaran kita, anggap itu sebagai suatu balasan atas kesabaran yang pernah orang tua kita lakukan terhadap kita dulu gitu ya. Karena kita ini adalah anak-anak yang
banyak dimaklumi oleh orang tua kita. Betul. Ya. Jadi yang dulunya sabar itu sebetulnya orang tua kita sama kita gitu kan. Jadi kalau ada fasenya di mana semua itu terbalik, maka itu kita anggap sebagai balasan dari kesabaran yang pernah mereka lakukan dulu. Karena yang namanya jasa orang tua tidak akan terbayar dengan apapun gitu ya. Tapi kita berharap, nah itu tadi kita berharap bahwasanya melalui peluang seperti ini Allah siapkan pintu surga untuk kita. Jadi dalam hadis juga pernah disampaikan bahwa Rasulullah berkata bahwa kalau tidak salah gitu ya, hinalah, 3 kali beliau mengatakan hinalah. Kemudian sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah, siapa yang kau maksud hina? Hinalah seseorang yang ketika dia punya orang tua, kedua orang tua, atau salah satunya salah satu dari orang tua itu sampai pada usia tua, tapi dia tidak bisa masuk surga karena keberadaan orang tuanya itu, maka dia termasuk orang yang hina. Gitu ya. Jadi artinya kalau kita punya orang tua yang lansia gitu ya, apapun kondisinya, percayalah bahwa itulah pintu surga yang sedang kita usahakan. Ibaratnya kita masuk ke dalam rumah, maka tentu tidak semua orang bisa diizinkan untuk masuk ya. Nah, kalau ada yang ngetok pintu kita, kalau misalnya dia kurir, tentu nggak kita izinkan masuk. Apalagi surga gitu ya, tentu tidak semua orang. Maka Allah menjanjikan bahwa ada 8 pintu surga ya, yang bisa kita masuki gitu ya. Ada melalui ibadah, melalui puasa, kemudian melalui memaafkan, melalui ibadah haji, dan salah satunya Allah sebutkan itu pintu yang tengah-tengah. Artinya sebetulnya ini pintu yang mudah, pintu yang walaupun ibadah kita kurang gitu ya, tapi ini nih bisa kita masuki. Walaupun mungkin kita bukan orang yang kaya bisa naik haji gitu ya, saya belum terpanggil untuk bisa naik haji, melalui pintu ini. Dan kita bahkan tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkan itu ya kan, untuk meraih pintu surga itu. Nah, jadi itu tadi mungkin kuncinya ya Cia. Kita anggap ini adalah balasan dari setiap kesabaran yang pernah mereka berikan pada kita dulunya. Betul. Dengan mengingat itu tadi aja kayaknya udah cukup menguatkan kita lah ya Kak, untuk ya inilah ibu saya harus merawatnya gitu ya. Oke deh. Ini jadi ingat ibu di rumah. Iya, Masya Allah. Ya. Oke, nah sebenarnya kan kalau kita lihat ini bicara tentang birrul walidain kita gitu ya, ke orang tua kita, apalagi yang sudah memasuki fase usia senja. Nah sebenarnya seperti apa sih Kak hakikat dan juga bentuk dari birrul walidain itu sendiri Kak? Nah, jadi artinya kita juga tahu bahwa hadis Rasulullah juga menyampaikan ya, ketika sahabat bertanya pada Rasulullah, siapa yang paling berhak aku hormati, gitu ya. Beliau menjawab 3 kali ibumu, kemudian baru ayahmu. Nah, ini sudah menjadi suatu pegangan bagi kita bahwa Islam itu sangat sangat meninggikan perbuatan atau akhlak birrul walidain atau berbakti kepada orang tua ini. Kemudian juga Allah sering menyebutkan bahwa berbuat baik kepada orang tua ini setelah kalau nggak salah itu setelah iman kepada Allah, setelah akidah. Setelah akidah kemudian kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Mungkin tugas kita bukanlah untuk membuat mereka bahagia. Sebetulnya kalau kita sebagai anak tentunya ingin ya, dengan segala pengorbanan perjuangan beliau ketika kita dari mulai kecil sampai dewasa sehingga sukses, kita tentu ingin membahagiakan. Tapi terkadang standar kebahagiaan seseorang itu beda-beda ya Dek ya. Kalau misalnya mungkin ada orang tua yang ingin melihat anaknya sukses, itu bahagia. Tapi yang Allah suruh itu bukan untuk membahagiakan, tapi untuk berbuat baik. Nah, berbuat baik artinya apa? Apapun kondisi orang tua kita, apapun yang pernah kita alami di masa yang lalu ya, karena kita ini kan dibesarkan tidak selalu dalam kondisi orang tua yang stabil, baik itu dari segi ekonomi, ekonomi, sosial, dan juga mental orang tua. Tidak selamanya seperti itu. Tapi bagaimana dengan kondisi yang seperti itu, kita tetap mengupayakan bisa berbuat baik. Apakah mungkin mungkin memang ada yang mengalami hutang pengasuhan gitu ya, mungkin kita juga pernah dengar istilah itu, ada rasa kecewa terhadap orang tua kita. Tapi satu hal yang penting adalah perintah Allah ini. Allah tidak menyuruh kita untuk membahagiakan, tapi bagaimana kita tetap berbuat baik kepada orang tua kita gitu. Nah, itu mungkin salah satunya. Tetap berbuat baik ya, walaupun di tengah kondisinya mungkin kita diuji juga. Sebenarnya ini ujian juga kan buat anak ya Kak ya. Maksudnya Allah uji kita dengan adanya orang tua yang mungkin
hilang ininya ya, secara psikologis dia menurun gitu ya, kemudian fisiknya juga melemah. Nah, gimana nih kita sebagai seorang anak untuk bisa meraih pintu surga melalui birrul walidain tadi? Intinya berbuat baik gitu ya. Betul. Dan terkadang memang Allah menguji kita justru di saat kondisi kita tidak ringan juga sebenarnya gitu ya. Jadi artinya jadi ibu-ibu gitu ya, yang ibu-ibu baru punya balita gitu kan, balitanya juga nggak juga satu, lebih dari satu misalnya gitu kan, di tengah mungkin juga sedang berjuang dari sisi ekonomi, kemudian juga punya orang tua yang secara kesehatan, secara psikologis, secara sosial juga nggak stabil. Nah, pada saat yang sama justru ujian itu datang dalam situasi yang sempit tadi gitu ya, situasi yang betul-betul membuat kita membuat kita betul-betul merasa di titik kelelahan, bisa jadi berada di puncak kelelahan gitu. Jadi artinya gini, ketika kita memang meniatkan bahwa berbakti atau berbuat baik kepada orang tua ini bukanlah sesuatu yang tidak kita kesampingkan. Jadi bukanlah di waktu-waktu sisa kita. Jadi artinya mungkin memang kita tidak akan bisa mendampingi full 24 jam, tapi di mana ketika kita memang meluangkan waktu, walaupun mungkin cuma sebentar. Kalau seperti kakak mungkin kan dari Senin sampai Jumat itu mah nggak bisa mendampingi 24 jam orang tua gitu ya. Nah, maka dengan mengusahakan ada yang bisa merawat, kita siapkan perawatan terbaik beliau gitu. Kita siapkan memang orang yang bisa mendengarkan ketika memang kita tidak hadir, itu juga bagian dari kita berbuat baik pada orang tua. Itu juga bagian dari bagaimana memang quality time itu tidak betul-betul hilang dari orang tua kita. Karena kan kalau kita pergi keluar lagi di kantor, tentu beliau juga siang-siang di rumah butuh cerita, ya, butuh ingin ini dan itu. Tapi ketika kita menyiapkan support sistemnya lah gitu ya, sistem yang memang tetap bisa membuat beliau membackup kondisi beliau itu, nah itu juga bagian dari birrul walidain kita. Insya Allah. Ini semoga buat kita-kita yang punya orang tua ya, apalagi sudah masuk ke usia senja, semoga kita selalu hadir lah gitu ya Kak ya, karena yang dibutuhkan orang tua itu kayaknya bukan materi gitu ya, tapi kehadiran kita secara utuh untuk berada di sampingnya gitu ya, rame gitu, berasa rame aja gitu, orang tua gak kesepian gitu, bukan uangnya ini enggak sih ya Kak ya. Dan kita pun sebenarnya juga kayak gitu ya Kak ya, walaupun kita belum lansia nih ya, tapi sebenarnya yang kita butuhkan tuh ya kehadiran, mungkin kayak istri, kehadiran suaminya secara utuh gitu ya, bukan sekedar materi aja gitu. Nah, kira-kira seperti apa sih strategi praktis ya untuk kita menjaga ataupun berbakti ke orang tua ketika orang tua kita sudah di usia senja? Nanti di segmen terakhir ya Kak ya, kita bahas Keluarga Sip. Jangan kemana-mana dulu, tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kita kembali di Beranda Perempuan Keluarga Sip dan kita sudah di segmen terakhir ya, masih membahas tentang merawat pintu surga dengan cinta, birrul walidain di usia senja orang tua ya. Bersama narasumber kita ada Kak Rahmadian, anggota Departemen SDM dan Bangca PD Salimah Kota Padang ya. Dan di segmen terakhir ini Kak Dian, seperti yang kita sebutkan sebelumnya ya, kita akan membahas tentang bagaimana sih strategi praktis untuk kita berbakti kepada orang tua di usia mereka sudah senja gitu ya. Mungkin langsung aja Kak, seperti apa sih strategi yang bisa kita lakukan? Baik, jadi kita selaku anak sebetulnya terkadang kan ada orang tua yang memang dia punya anak banyak ya. Jadi punya anak banyak, dia kadang dia punya pilihan itu mau sama anak yang siapa, sama anak bungsu sih. Biasanya kalau nggak sama anak bungsu, sama anak perempuan, ya kan? Jadi memang makanya di Beranda Perempuan ini penting kita membahas, karena memang sebagian besar orang tua itu memang dia lebih ingin ke anak perempuan gitu ya, apalagi kalau itu anak perempuannya anak sulung, kemudian satu-satunya pula gitu ya, pasti dia cenderungnya kepada anak perempuan. Sehingga sebetulnya kalau yang punya anak banyak diuntungkan juga sebetulnya ya. Jadi bersyukur yang memang orang tuanya mau tinggal bersama kita gitu ya, seperti Uci misalnya gitu kan, ada punya beberapa saudara, bersyukur kalau memang orang tua lebih memilih bersama Uci. Berarti orang tuanya nyaman sama Uci gitu ya, merasa bahwa diperhatikan dan lain sebagainya. Tapi walaupun demikian, karena tidak semua juga orang punya kesempatan untuk merawat orang tuanya, atau mungkin ada dia harus berjauhan dengan orang tuanya karena keadaan dan lain sebagainya gitu. Nah, strateginya yang pertama tentunya adalah bagaimana
kita bisa tetap menghidupkan komunikasi dengan orang tua. Nah, sekarang kan teknologi udah banyak gitu kan ya, bisa melalui telepon, video call dan lain sebagainya. Tentu ini kita optimalkan agar apa, bonding kita sama orang tua, kesempatan kita untuk tetap meraih pintu surga itu masih bisa kita usahakan. Karena sejatinya untuk dapat pintu surga itu memang tidak harus kita serumah seatap sama orang tua, terus gimana dong yang dia harus berjauhan sama orang tua, gimana dong gitu kan. Nah, jadi kuncinya bukanlah di ruang itu tadi, tapi bagaimana memang ikatan kita, peran kita sebagai anak di masa-masa usia orang tua kita seperti ini tetap mampu kita optimalkan, tentunya dengan menghidupkan komunikasi tadi. Nah, terus yang kedua juga berbagi peran antar saudara. Kalau kita punya saudara lebih dari satu gitu ya, nah, ada peluang juga kita untuk bisa berbagi peran dengan saudara. Kapan mungkin kakak juga punya teman ya, yang itu walaupun beliau itu pejabat mau apa, tapi yang namanya akhir minggu itu pasti ada jatahnya untuk orang tua. Kebetulan nggak bersama beliau orang tuanya ya di kampung, dan memang beliau bela-belain pulang kampung, bahkan mungkin sekali sepekan atau sekali 2 pekan gitu ya. Nanti di Sabtu Minggu beliau, di hari-hari yang lain saudaranya. Mau sesibuk apapun ya, akhirnya mungkin di agenda di Sabtu Minggu ini ya, mau kadang-kadang kan ada agenda kantor juga atau agenda organisasi atau kajian, itu memang ya bagaimana harus terkorbankan gitu ya, karena kita tidak pernah tahu entah sampai kapan kita bisa bersama orang tua kita. Nah, itu ya, itu salah satunya membagi peran antar saudara. Kemudian juga mengatur waktu khusus kita bersama orang tua, tidak perlu banyak tidak perlu lama-lama gitu ya, mungkin di rumah bisa atau dibawa jalan. Kadang-kadang orang tua ini kan juga senang kita bawa jalan keliling-keliling, kalau mama walaupun nggak beli apa-apa, iya benar, jalan bersama gitu ya. kita gitu ya, walaupun mungkin belum ada mobil, sama motor juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau mama kakak dulu waktu masih agak sehat, beliau tuh senang dibawa ke pantai, bahkan sampai udah pikun juga gitu, hanya untuk beli kerupuk kuah gitu kan atau melihat sunset tetap dibawa gitu, kita usahakan tetap dibawa. Jadi ada waktu khusus. Nah, ini yang poin yang terakhir juga penting, melibatkan caregiver namanya, atau orang-orang yang punya ini ya. Caregiver ini mungkin mirip dengan home care, tapi tidak sama juga ya, tidak bisa dikatakan sama. Kita mungkin sering dengar home care mungkin ya. Nah, sebagian kita bisa mungkin dengar home care, ada daycare. Tapi kalau untuk lansia memang belum ada daycare-nya ya. Setahu kakak belum ada kalau di Padang ini, tapi nggak tahu kalau di luar. Jadi kalau daycare itu kan ketika anak semuanya bekerja keluar, tentu sendirian orang tua. Nah, maka strateginya adalah orang tua kita titipkan selama jam kerja di tempatnya, mungkin ya kayak daycare inilah balita gitu kan. Tapi memang sejauh ini belum ada. Ini kita berharap nih, mana tahu ya dari peserta SIP ada yang punya inisiatif untuk bikin daycare khusus lansia. Nah, di sana kita bisa bikin berbagai kegiatan gitu kan, yang memang membuat lansia tetap produktif, tetap mikir gitu ya, dan bisa menghindari kepikunan tadi. Nah, itu yang pertama. Daycare. Terus home care. Kalau home care ini mungkin terkhusus untuk lansia yang mungkin secara fisik sudah sakit, sudah sakit-sakitan. Gitu ya. Jadi kalau home care ini biasanya dari perawat, dari orang-orang kesehatan yang memang mereka punya jasa. Bahkan juga memang ada jasanya juga di Padang juga ada. Kakak berapa kali juga menggunakan jasa home care gitu kan. Bahkan ketika perawatan orang tua di rumah sakit, di saat memang tidak ada saudara nih, nggak bisa bergantian sama saudara gitu kan, akhirnya kita optimalkan jasa home care. Nah, home care tentu mereka yang profesional, bisa tidak hanya sekedar menemani tapi juga merawat. Mungkin mengganti popoknya kalau yang udah tidur aja gitu kan, atau mungkin ada orang tua yang diinfus di rumah, gitu kan. Kalau dulu mama kakak tuh sampai yang pakai selang NGT itu di rumah, ada home care yang menemani itu kan. Nah, seperti itu. Terus juga ada caregiver tadi itu. Caregiver ini mungkin boleh siapa saja sebetulnya. Boleh mungkin keluarga kita, boleh mungkin orang yang memang punya jasa itu, gitu kan. Atau mungkin orang yang sudah pernah terlatih sebelumnya, sudah biasa, memang pekerjaannya itu. Nah, bisa kita berdayakan ini, bisa kita rekrut ini untuk bisa mengoptimalkan pendampingan kita untuk orang tua kita di rumah. Jadi ini nggak sembarang juga sebetulnya, orang-orang kan banyak juga ya ibu-ibu yang walaupun dia udah ibu-ibu disuruh jaga orang tua, dia juga ada yang terpancing emosinya. Karena lansia nih Masya Allah, kalau pengalaman yang caregiver mama kakak ya, orang tua kakak, beliau juga pernah pengalaman sebelumnya di lansia juga, itu memang
begitu nampak orang lain, ibu-ibu ya yang umurnya belum sampai 70, mungkin 63 tahun gitu ya, begitu nampak orang lain itu langsung lempar, gitu, langsung emosi gitu kan, langsung nggak stabil karena merasa beliau saat itu mungkin merasa terancam, merasa ada orang luar yang datang gitu kan, dan bahkan memang ada yang sampai melukai juga, ada yang mencakar. Tentu kalau melempar tuh bukan benda-benda yang kecil gitu ya, benda-benda seperti piring atau apa. Nah, jadi tentu bukan orang yang sembarangan, orang yang punya tingkat kesabaran yang tinggi juga gitu ya. Karena di saat yang sama, tidak hanya sama seperti home care tadi, tidak hanya bersabar saja, mendengarkan saja, tapi juga bisa membantu aktivitas orang tua kita di rumah, memandikan kah, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan domestik lainnya yang bisa dikerjakan, bisa itu udah include semua. Nah gitu. Jadi kunci dari semua itu adalah Uci ini yang terakhir ya. Kuncinya itu memang sabar tadi itu. Kalau memang sulit kalau memang suatu titik atau suatu masa kita sulit mengelola itu, tentunya kita ambil jeda ya. Salah satunya adalah dengan mengambil jeda, mungkinkah duduk diam atau mungkin sedikit mengasingkan diri gitu ya untuk sementara waktu dari segala hiruk pikuk ini, agar memang kita punya stabilitas emosi yang baik. Dan yakinlah bahwa mungkin kita berharap ya anak-anak yang juga sudah terlatih merawat orang tuanya dengan kondisi seperti itu, mudah-mudahan itu juga bagian dari cara dia mencontohkan kepada anaknya. Kalau ibu-ibu gitu ya, kita punya anak di rumah, ditengoknya orang tuanya, uminya, mamanya merawat orang tuanya, maka mudah-mudahan mereka juga seperti itu memperlakukan kita. Walaupun memang kita tidak berharap bahwa nanti tugas anak kita pas kita udah tua adalah merawat kita, bukan gitu juga sebetulnya konsepnya, tapi nilai itu memang langsung tersambung ke anak, karena mereka melihat contoh nyatanya langsung di hadapan mereka. Seperti itu. Barangkali mungkin itu, Ci. Masya Allah. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya keluarga sip kita harus menitipkan orang tua kita ke panti lansia gitu atau semacamnya gitu kan. Karena kalau kita lihat strateginya, banyak yang bisa kita lakukan agar kita tetap bisa berbakti di usia senja orang tua kita ini gitu. Kayak berbagi peran lah sama keluarga, atau meluangkan waktu khusus kita untuk bersama orang tua. Bahkan kita juga bisa menyewa ataupun menggunakan jasa kayak caregiver tadi gitu ya. Ya pokoknya intinya dari hati kita sih ya. Kalau kita pengen terus berbakti ke orang tua, ya nggak ada alasan lah untuk kita merawat orang tua. Saya sibuk, saya kerja, anak saya banyak, suami saya begini begitu, nggak ada alasan keluarga sip ya. Terakhir Kak Din ya, sebelum kita closing nih, karena kita juga udah dibatasi waktu nih Kak ya, apa sih pesan atau closing statement kita nih yang bisa kita berikan untuk pendengar kita Kak? Yang pertama itu tentunya kita sebagai anak ya, kita sebagai anak selagi memang ini buat yang masih ada orang tua, buat yang masih ada orang tua dan Allah berikan kesempatan bersama orang tua kita sampai usia senja, jangan lewatkan kesempatan ini, karena ini adalah salah satu jalan yang sebetulnya jalan yang mulus sebetulnya ya, jalan yang sangat mudah kita raih, tapi memang butuh pengorbanan yang luar biasa. Nah maka dengan memahami hakikat ini semua, mudah-mudahan kedepannya kita bisa meraih pintu surga melalui birrul walidain. Terus yang kedua adalah di usia-usia kita nih lah ya, mungkin usia 30, 40, kita berharap kita harus siapkan diri, artinya kita berharap memang di usia-usia seperti ini kita sudah selesai dengan diri kita, gitu ya, udah selesai dengan diri kita yang mungkin nanti ketika sudah lansia, sudah tua, mampu kita kurangi tuntutan, mungkin ke anak, ya, ke pasangan dan lain sebagainya. Artinya jadilah pribadi yang memang ketika ingin memberi ke orang lain, tentu selesai dulu dengan diri sendiri. Ya itu mungkin ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Kak Din yang sudah berbagi ya bersama pendengar kita. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua, termasuk juga buat Uci sendiri ya sebagai anak gitu kan ya, yang mungkin orang tuanya akan memasuki usia senja. Tentunya ini pelajaran besar untuk kita semua ya keluarga sip. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Kak ya, di episode-episode selanjutnya dengan tema-tema lainnya gitu ya Kak ya. Oke keluarga sip, juga terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan program Beranda Perempuan hari ini bersama Kak Rahmadian ya, anggota Departemen SDM dan Bancap PD Salimah Kota Padang. Kita akan ketemu lagi di Beranda Perempuan Rabu pekan depan, tentunya di jam 11 siang. Saatnya Uci dan juga Kak Dian pamit dari ruang dengar Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.